Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, senang boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara lagi. Melalui bagian yang berikut ini, saya akan mengetengahkan The Power of Thankful Heart bagian yang kedua. Kita akan melihat sebuah kisah yang adikodrati yang terjadi kepada Maria, Martha, dan Lazarus. Karena setiap kali Yesus mau pergi pelayanan ke satu tempat ke tempat lain, selalu mampir ke Betania, dan Yesus punya hubungan dekat dengan keluarga ini. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 mulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-44, saudara bisa ambil waktu membaca seluruh ayat demi ayat secara seksama. Dan menyingkat waktu, akan ada beberapa ayat yang saya akan tampilkan melalui program Gema hari ini. Mari sama-sama kita melihat kebenarannya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 41 dan 42. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku." Ayat 42. "Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Yesus sedang berdoa kepada Bapanya untuk sebuah extreme problem yang dialami oleh Lazarus. Seperti kita ketahui dalam bacaan ini diungkapkan bahwa Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Secara teori manapun dalam dunia kedokteran, orang kalau sudah 4 hari mati berarti sudah tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Karena bisa saja dalam beberapa jam orang kemudian bisa bangkit lagi, yang kita kenal sebagai mati suri. Tetapi 4 hari dalam kubur itu sudah menunjukkan bahwa tidak ada kuasa lain selain kuasa Tuhan yang bisa membangkitkan orang itu dari kematian. Nah, kalau saudara lompat ke ayat sebelumnya, di ayat yang ke-15, berita tentang Lazarus yang sudah meninggal ternyata dalam tanda kutip seolah-olah disengaja oleh Yesus. Yesus sengaja tinggal beberapa hari. Dan kemudian waktu berita itu sampai ke telinga Yesus, dikatakan ayat yang ke-15 katanya, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu." Bayangkan saudara, kalau kita sebagai jemaat ya, dalam kondisi waktu sekarang ini, kabar tentang kematian salah seorang jemaat kita sampai di para pemimpin kita, sebutlah gembala, sebutlah penatua. Kemudian ada statement itu, "Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu." Pasti saudara akan mengalami kekecewaan. Dan saya bisa memahami keadaan suasana kebatinan antara Martha dan Maria pada waktu itu ketika Yesus mendengar hal itu. Tetapi sekali lagi, extreme problem yang dihadapi oleh Yesus itu menjadi hal yang biasa. Karena apa? Ada prinsip yang sudah hari lalu kita sudah mempelajari dan mendengarkannya lewat Gema, bahwa dengan ucapan syukur itu menjadi sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Yang dihadapi Yesus pada waktu itu adalah kenyataannya 4 hari orang ini sudah mati, terkubur. Tidak akan pernah bisa dibangkitkan, mana mungkin gak akan pernah bisa. Tetapi waktu doa Yesus disertai dengan ucapan syukur, tadi di ayat yang ke-41, "Bapa, aku mengucap syukur karena Engkau telah mendengarkan aku. Dan kemudian aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku." Yesus bukan cuma sekedar mengucap syukur biasa, tetapi konten dalam ucapan syukurnya Yesus punya keterhubungan dengan Bapa. Nah, ini sebuah prinsip yang penting. Kita mengucap syukur bukan cuma sekedar terima kasih Tuhan buat hari ini dan seterusnya dan seterusnya. Pastikan dalam ucapan syukur kita punya keterhubungan dengan Bapa Sorgawi. Keintiman, karena kita anak, Dia adalah Bapa. Waktu kita mengucap syukur, benar-benar itu keluar dari hati kita, dan hatinya Bapa juga tercurah bagi kita. Maka saudara akan melihat extreme problem apa sih yang sedang kita hadapi. Mungkin di depan kita sedang mati usaha kita, mati masa depan kita, mati pengharapan kita, karena gak ada orang yang bisa bantu kita.
Tetapi kematian diubah menjadi kehidupan waktu disertai dengan ucapan syukur dan keterhubungan dengan Bapa. Kiranya firman hari ini mengajarkan kita mendapat tempat di hati kita semua untuk mengucap syukur dan sekaligus saudara terhubung dengan Bapa di sorga. Hati Bapa ada bersama dengan kita dan hati kita terhubung dengan Bapa. Maka segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Karena Dia adalah Tuhan Bapa yang setia, yang selalu mendengarkan kita, dan kita mendemonstrasikan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya firman hari ini yang datang bagi kita semua menjadi kekuatan bagi hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Bapak, aku mengucap syukur hari ini ada satu prinsip yang Engkau ajarkan lewat sebuah peristiwa. Bagaimana Engkau menghidupkan kembali Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya. Itu merupakan sebuah extreme problem, masalah yang di luar batas kemampuan kami. Kami nggak akan pernah bisa Tuhan membangkitkan orang mati tanpa kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Mungkin hari ini kami dihadapi dengan situasi yang sama dengan Lazarus. Kematian masa depan, kematian usaha, kematian pertolongan. Atau mungkin kami udah sementok nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi waktu hati kami mengucap syukur dan kami terhubung dengan Bapa dan Bapa terhubung dengan kami, maka kami percaya sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin oleh karena Engkau beracara terhadap kami semua. Terima kasih Tuhan, ajari prinsip ini bagi kami semua anak-anak-Mu, supaya dunia melihat bahwa Bapa ada di dalam kami dan kami dalam Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua.